Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 4 September. Setelah meninggalkan Kaohsiung tadi malam, Taifun Haikui kembali masuk untuk kedua kalinya di distrik Choing dini hari dengan angin kencang dan hujan lebat. Walau kini sudah berada di atas laut, angin kencang menyebabkan korsleting pada jaringan listrik bertegangan tinggi, menyebabkan pemadaman listrik pada lebih dari 68.000 rumah tangga di Kaohsiung serta 200 pohon tumbang. Malah ada pohon yang menimpa atap rumah warga. Air terus mengalir dari langit-langit rumah yang rusak ditimpa pohon dan dinding juga terpisah dari rumah. Atap kediaman seorang warga di dalam gang di Kusan, Kaohsiung tertimpa pohon tumbang yang roboh menimpa rumah tetangga, membuat rumah tersebut menjadi bangunan berbahaya yang tak layak ditinggal. Taifun Haikui masuk ke Kaohsiung untuk kedua kalinya pada tanggal 4 pukul 4 pagi. Kota Kaohsiung menjadi berantakan di pagi hari di mana dalam desa militer terdapat pohon perindang jalan yang tumbang dan membuat kendaraan sulit untuk melaju. 12點外好風才開始咧降安尼降，降才咧樹啊規個邊甲規個規世界，來到阮會知天會知到4點外還真大咧。 Angin kencang menumbangkan sekitar 200 pohon perindang jalan dan sebagian dahan pohon listrik menarik kabel listrik membuat sekitar 68.000 rumah di Kaohsiung mengalami mati listrik. Sebagian besar listrik sudah kembali pulih setelah perbaikan darurat. Angin skala 14 yang dibawakan Taifun juga mengganas di Taitung. Pagar sepanjang 400 meter bandara Taitung roboh dan pohon besar di luar bandara juga tumbang. Hampir 40.000 penghuni dalam kabupaten sempat mengalami mati lampu dan banyak pohon perindang jalan yang tumbang. Taman Liyu yang terletak di daerah perkotaan mengalami tanah longsor skala kecil. Akibat dampak taifun, longsor kembali terjadi di Jalan Kabupaten Nantou 95 yang merupakan satu-satunya jalan penghubung keluar pada area pemandian air panas Tongpu, Desa Xinyi, Nantou kemarin. Lalu lintas dua arah terputus. Hari ini Pemkab mengerahkan peralatan mesin untuk upaya perbaikan jalan. Longsor kembali terjadi di Jalan Kabupaten Nantou 95 di Desa Xinyi, Kabupaten Nantou. Warga yang mengungsi sehari sebelumnya dan kembali ke rumah saat cuaca cerah malah menemukan rumahnya terkubur di antara bebatuan. Jalan Kabupaten Nantou 95 adalah satu-satunya jalan penghubung keluar di Dusun Tongpu. Saat ini ada 500 hingga 1.000 warga di atas gunung. Warga menyampaikan makanan dan air minum masih cukup untuk bertahan. Namun dalam sebulan telah terjadi 3 kali longsor di tempat yang sama yang berimbas terhadap kehidupan mereka. Pemkab Nantou telah mengirim kontraktor untuk melakukan perbaikan darurat. Setelah masuk di Kaohsiung untuk kedua kalinya, mata Taifun Haikui kembali keluar dari Tainan sekitar pukul 7 pagi dan menuju ke Tiongkok. Saat ini merupakan taifun berskala ringan seiring rusaknya struktur taifun oleh daratan. CWB terus mengeluarkan peringatan laut dan darat. Lingkaran badai diprediksi akan meninggalkan Pulau Taiwan pada sore hari dan peringatan darat akan segera dicabut. Jalan dari lereng gunung menuju Dusun Tongmen, Desa Xiaolin di Hualien mengalami tanah longsor dan jalanan dipenuhi oleh lumpur. Akumulasi curah hujan selama 2 hari telah melebihi 800 mm dan jalanan putus karena tanah longsor. Taifun Haikui telah meninggalkan Taiwan melalui Kaohsiung pada Minggu malam, terpisah menjadi badai lapisan tinggi dan rendah yang mandek dan kembali memasuki daratan Kaohsiung pada Minggu pukul 4 pagi dan kemudian keluar melalui Chiku, Tainan pada sekitar pukul 7. Biro Cuaca Pusat CWB masih terus mengeluarkan peringatan hujan deras. Ilan dan Hualien diimbau waspada hujan super deras, sementara Taichung dan Nantou waspada hujan lebat dan selain itu hujan lebat juga akan muncul di sebagian daerah. 整个台风的外围环流其实还是持续对我们的宜花地区带来蛮大的降雨，所以今天在白天，尤其上半天的时候，宜花的降雨还是会比较大。 Pakar cuaca menunjukkan bahwa taifun yang mendarat 2 kali jarang ditemui dalam sejarah catatan cuaca, kecuali Taifun Waina pada tahun 1986 dan Taifun Fungwong tahun 2014. Tetapi tidak ada catatan jalur badai yang sama dengan Haikui dengan waktu pengaruh yang lebih panjang yang akan berlanjut hingga setelah Senin malam. Taifun akan menjauh dari Taiwan mulai hari Selasa, namun Taiwan akan terus berada pada zona depresi sehingga cuaca akan tidak stabil. Hingga akhir pekan, keseluruhan lingkungan berubah dari angin utara menuju timur laut, hujan petir di sore hari akan berkurang dan cuaca menjadi lebih stabil. Taifun yang datang silih berganti ditambah dengan permintaan saat festival Bulan Hantu membuat harga sayur dan daging babi melonjak. Harga sebuah kol telah melampaui $100 Taiwan. Perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei memutuskan untuk menyalurkan sekitar 50 ton sayuran di supermarket Taipei untuk menstabilkan harga sayur.
Harga sebuah kol di pasaran telah menembus $100 Taiwan. Akibat dampak taifun baru-baru ini, harga sayuran terus melambung. Harga grosi rata-rata perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei tanggal 3 adalah $45,5 Taiwan. Walau sudah agak stabil dibandingkan harga sehari sebelumnya, banyak warga yang khawatir harga sayur akan lebih mahal pasca taifun, sehingga mereka mengerumuni pasar sejak pagi. Untuk menstabilkan harga sayur, perusahaan pemasaran produk pertanian Taipei akan mendistribusikan sekitar 50,2 ton sayuran ke supermarket di Taipei dari tanggal 6 hingga 10 September. Seperti selada seharga $29 per bungkus, jagung muda $28 per bungkus, wortel $33 per kantong, kol impor $75 per buah. Kedelapan jenis buah dan sayuran ini berada di bawah harga pasaran. Serikat Pekerja Migran Taiwan mengadakan jumpa pers di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini menuntut pemerintah menghapus sistem agensi swasta dan menerapkan sistem direct hiring G2G. Sejumlah PMA juga hadir untuk menyampaikan pengalaman pedih mereka. Pada pagi hari, Aliansi Pekerja Migran mengadakan konferensi pers di Kementerian Ketenagakerjaan MOL mengeluhkan sistem agensi swasta yang bagaikan hantu kelaparan dan menyebabkan pekerja migran terjebak dalam lingkungan eksploitasi agensi. Untuk itu meminta pemerintah mencabut sistem agensi dan menerapkan sistem perekrutan langsung antar pemerintah. Saya berharap pemerintah Taiwan dapat menghapus sistem agensi, memberi lingkungan yang nyaman bagi kami pekerja migran. 我的居留已经逾期2年多，但是我每一年每个月都要中介来的时候，我都有提供钱付给他。 Beberapa pekerja migran membagikan pengalaman buruk mereka dan berasumsi bahwa agensi swasta memonopoli kuota pekerjaan majikan dan informasi kerja. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mereka mendatangkan pekerja migran dan mengutip biaya pencarian kerja dan pemberian kerja secara ilegal. Hal ini membuat pekerja migran kesulitan dalam pengalihan pekerjaan yang berbuntut pada meningkatnya jumlah pekerja migran kabulan. 全部都要钱。他一个呢，在找不到工作就会被遣返强制回母国的状况下，就会被迫要用买工费来跟中介买工作。 Menanggapi isu ini, MOL memberikan jawaban perusahaan agensi yang mengutip biaya berlebihan paling berat akan dihentikan operasional perusahaan selama 1 tahun. MOL juga berinisiatif mengadakan sidak mendadak. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Berikutnya mari kita saksikan kuda liar di Serbia. Kita susul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.